Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul Sabirin. Saya berasal dari jurusan Ekonomi Syariah kelas 2B. Di sini saya akan memaparkan pemahaman saya tentang filsafat ekonomi. Yang pertama dari pengertian filsafat ekonomi. Filsafat ekonomi adalah suatu cabang filsafat yang mempelajari dasar-dasar teoritis, etis, dan konseptual dari ekonomi dan fenomena ekonomi. Filsafat ekonomi juga mengkaji prinsip-prinsip mendasar yang mendasari teori ekonomi dan praktik ekonomi, serta mengembangkan dampak etika dan moral dari keputusan ekonomi dan kebijakan publik. Adapun beberapa ruang lingkup dari filsafat ekonomi, yang pertama ada ontologi, yang kedua ada epistemologi, yang ketiga ada aksiologi. Yang pertama, ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata ontos yang berarti ada dan logos yang berarti ilmu. Jadi ontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang wujud ada. Kemudian yang kedua ada epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yang yaitu dari kata episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu. Jadi epistemologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pengetahuan, ilmu pengetahuan. Yang ketiga ada aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani yaitu aksio yang berarti nilai dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki tentang hakikat nilai yang umumnya dipelajari atau ditinjau dari sudut pandang kesifatan. Kemudian ada beberapa tokoh-tokoh ekonom. Yang pertama ada Francois Quesnay. Beliau adalah seorang ekonom Prancis, lahir pada tahun 1694 sampai 1774. Beliau adalah tokoh utama pada pemikiran fisiokratis, yaitu aliran yang mengutamakan bahwa sumber kekayaan suatu negara berasal dari pertanian atau sumber daya alam. Kemudian yang kedua yaitu ada Adam Smith. Beliau adalah seorang filsuf dan ekonom asal Skotlandia yang lahir pada tahun 1723 sampai 1790. Beliau adalah salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah ekonomi, terutama pada karyanya tentang ekonomi pasar bebas dan kapitalisme. Kemudian yang ketiga ada John Stuart Mill. Beliau adalah seorang filsuf ekonom dan politisi Inggris yang memainkan peran penting dalam perkembangan liberalisme dan pemikiran ekonomi klasik. Kontribusinya adalah utilitarianisme, yaitu kebebasan individu dan kesetaraan gender. Kemudian yang keempat ada Karl Marx. Beliau adalah seorang filsuf, ekonom, sejarawan, dan tokoh revolusioner yang paling dikenal teori komunisme. Kemudian yang terakhir ada Sismondo de Sismondi. Beliau adalah seorang sejarawan ekonom asal Swiss dan dia juga dikenal sebagai kritikus ekonomi, sejarah, dan politikus. Beliau juga kritikus awal kapitalisme dan dianggap sebagai pelopor dalam bidang ekonomi sosial. Kemudian materi selanjutnya ialah ekonomi sebagai sebuah ilmu. Ilmu ekonomi sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan yang berdaya upaya untuk memberikan pengetahuan dan pengertian tentang gejala-gejala masyarakat yang timbul karena perbuatan manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan atau untuk mencapai kesejahteraan. Nah, adapun dari prinsip-prinsip ekonomi Islam itu, yang pertama ada keadilan, keseimbangan, kepemilikan pribadi dan kepemilikan publik, layanan riba, solidaritas dan keterlibatan sosial, juga konservasi sumber daya. Dan adapun teori-teori dari nilai harga ekonomi Islam, ada nilai intrinsi, keadilan dalam penentuan harga, pasar yang adil, dan prinsip bagi hasil dan bagi rugi. Dan juga adapun pertanggungjawaban sosial dari ekonomi, yaitu seperti zakat dan sedekah, pemberdayaan ekonomi Islam,
pemberantasan kemiskinan, dan lain-lainnya. Kemudian selanjutnya ada metodologi ekonomi Islam. Pengertian dari metodologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu meta artinya sepanjang, hodos artinya jalan, dan logos artinya ilmu. Jadi menurut Partanto dan Albari pada tahun 1996, beliau mengatakan bahwa metodologi adalah ilmu, cara-cara, dan langkah-langkah yang tepat untuk menganalisa suatu penjelasan serta cara. Jadi metodologi ekonomi Islam adalah pendekatan atau kerangka kerja yang digunakan untuk mempelajari ekonomi dalam konteks nilai-nilai, prinsip, dan ajaran Islam. Kemudian ada perbedaan metodologi ekonomi Islam dan konvensional. Yang pertama dari sumber otoritasnya, yang kedua filosofisnya, yang ketiga ada pemahaman tentang kekayaan dan kesejahteraan. Kemudian ada metodologi ilmu ekonomi dalam Islam. Menurut Hasan pada tahun 1998, beliau mengatakan metodologi ilmu ekonomi dalam Islam terbagi menjadi dua. Yang pertama ada all or nothing approach, yaitu pendekatan yang berpegang teguh pada prinsip syariah secara total atau tidak syariah sama sekali. Kemudian yang kedua ada step by step approach, yaitu pendekatan gradual, yaitu maksudnya pendekatan ini terjadi karena proses filterisasi dari ilmu ekonomi konvensional. Kemudian materi selanjutnya yaitu metodologi Islam, kriteria melahirkan ekonomi Islam. Materi ini hampir sama dengan materi sebelumnya, di mana menjelaskan sama-sama bagaimana metodologi ekonomi Islam. Cuman diperjelas lagi dengan melahirkan ekonomi Islamnya, dan diperjelas lagi yaitu dengan kriteria ekonomi dari ekonomi Islam. Yang pertama ada kekuatan terhadap prinsip-prinsip syariah, yang kedua ada keadilan dan kesetaraan, yang ketiga ada keseimbangan antara keuntungan dan kemanusiaan, yang keempat ada kemudahan dan fleksibilitas, yang kelima peran etika dan moral, yang keenam kerangka hukum yang jelas, inovasi dan kreativitas. Kemudian yang terakhir ada penekanan pada keseimbangan ekonomi makro dan mikro. Aspek-aspek dasar dari teori ini yaitu abstract conception, yang kedua ada relationship building, yang ketiga ada formal representation, yang keempat ada explaining event. Kemudian materi selanjutnya adalah etika dan nilai-nilai ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip yang mengatur perilaku individu dan masyarakat dalam aktivitas ekonomi. Berikut adalah beberapa prinsip utama dari etika dan nilai-nilai ekonomi. Yang pertama ada keadilan. Keadilan adalah inti dari ekonomi Islam. Setiap transaksi harus adil dan tidak merugikan pihak manapun. Praktik-praktik seperti riba, penipuan, dan lain-lainnya dianggap tidak adil. Kemudian yang kedua adalah kejujuran. Dalam Islam, kejujuran sangat penting dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Perilaku ekonomi harus jujur dalam bertransaksi dan mengungkapkan informasi yang benar mengenai produk atau jasa yang ditawarkan. Yang ketiga ada transparansi. Transparansi dalam transaksi ekonomi memastikan bahwa semua pihak memiliki informasi yang lengkap dan akurat. Hal ini mengurangi kemungkinan penipuan dan ketidakadilan. Kemudian yang keempat ada kerjasama dan tolong-menolong atau ta'awun. Ekonomi Islam mendorong kerjasama dan tolong-menolong antar individu dalam masyarakat. Hal ini tercermin dalam konsep seperti zakat, sedekah, dan wakaf yang bertujuan untuk membantu yang kurang mampu atau kurang beruntung. Kemudian yang kelima adalah larangan riba. Riba atau bunga atas pinjaman uang dilarang dalam Islam. Sebagai gantinya, sistem bagi hasil atau profit and loss sharing seperti mudharabah dan musyarakah yang digunakan.
Kemudian yang keenam adalah kesejahteraan sosial. Aktivitas ekonomi dalam Islam harus bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ini termasuk memastikan distribusi kekayaan yang adil dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Kemudian yang ketujuh ada amanah. Amanah berarti memegang kepercayaan. Pelaku ekonomi harus bisa dipercaya dalam menjalankan tanggung jawabnya, baik kepada sesama manusia maupun kepada Allah. Kemudian yang kedelapan adalah menghindari goror. Goror adalah ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan dalam transaksi. Ekonomi Islam menghindari transaksi yang mengandung goror karena dapat menyebabkan ketidakadilan dan kerugian. Kemudian yang kesembilan ialah larangan monopoli. Monopoli atau penimbunan barang untuk keuntungan pribadi dilarang karena bisa merugikan konsumen dan mengganggu keseimbangan pasar. Dan yang terakhir, yang ke-10, kepemilikan yang bertanggung jawab. Islam mengakui hak kepemilikan pribadi, namun dengan tanggung jawab sosial, pemilik harus menggunakan kekayaannya secara bijak dan memberikan kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya adalah landasan filosofis sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi lainnya. Yang pertama ada sistem ekonomi Islam. Landasan filosofisnya adalah yang pertama tauhid. Ekonomi Islam didasarkan pada keyakinan bahwa semua harta dan sumber daya milik Allah dan manusia adalah khilafah yang bertanggung jawab mengelola sesuai kehendaknya. Kemudian yang kedua adalah keadilan sosial. Ekonomi Islam menekankan distribusi kekayaan yang adil melalui mekanisme seperti zakat, infak, sedekah, dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Kemudian yang ketiga adalah larangan riba. Bunga atau riba dilarang karena dianggap eksploitatif dan tidak adil. Kemudian yang keempat adalah etika dan moral. Setiap aktivitas ekonomi harus sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika Islam seperti kejujuran, keadilan, dan keterbukaan. Kemudian yang kelima adalah keberlanjutan. Penggunaan sumber daya alam harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Selanjutnya, sistem ekonomi kapitalis. Landasan filosofisnya adalah yang pertama ada individualisme. Penekanan pada kebebasan individu untuk mengelola dan mengendalikan kekayaan dan sumber daya mereka. Yang kedua ada pasar bebas. Ekonomi didorong oleh mekanisme pasar di mana harga dan produksi ditentukan oleh permintaan dan penawaran tanpa intervensi dari pemerintah. Kemudian yang ketiga ada hak milik pribadi. Pengakuan kuat terhadap hak milik pribadi sebagai pendorong utama inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang keempat ada kompetisi. Persaingan dianggap sebagai mekanisme untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi. Kemudian yang kelima ada pencarian keuntungan. Pencarian keuntungan dipandang sebagai motivasi utama untuk mendorong kegiatan ekonomi dan kemajuan teknologi. Kemudian sistem selanjutnya adalah sistem ekonomi sosialis. Landasan filosofisnya adalah yang pertama kolektivisme. Penekanan pada kepemilikan bersama dan pengendalian bersama atas sumber daya dan sarana produksi. Yang kedua ada distribusi kekayaan. Distribusi kekayaan diatur sedemikian rupa untuk mencapai kesetaraan dan menghilangkan kemiskinan. Kemudian yang ketiga ada perencanaan terpusat. Ekonomi diatur dan direncanakan oleh pemerintah untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar semua warga negara. Kemudian yang kelima ada kesejahteraan sosial. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya secara gratis atau dengan biaya yang sangat rendah. Kemudian yang kelima adalah solidaritas. Menekankan pada kerjasama dan solidaritas antar masyarakat untuk mencapai kesejahteraan yang kolektif. Kemudian sistem yang selanjutnya adalah sistem ekonomi campur. Landasan filosofisnya adalah yang pertama keseimbangan. Menggabungkan elemen-elemen dari kapitalisme, sosialisme untuk mencapai keseimbangan antara kebebasan individu dan keadilan sosial. Yang kedua ada intervensi pemerintah. Pemerintah berperan
dalam mengatur pasar untuk mencegah monopoli, melindungi konsumen dan memastikan distribusi yang adil. Kemudian yang ketiga adalah hak milik pribadi dan umum. Pengakuan terhadap hak milik pribadi namun dengan regulasi untuk kepentingan umum. Yang kelima adalah pemerataan kesepakatan. Pemerintah berupaya memastikan semua warga negara memiliki akses yang sama terhadap peluang ekonomi dan sosial. Kemudian yang kelima adalah kesejahteraan sosial. Pemerintah menyediakan jaminan sosial dan layanan publik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kemudian filsafat produksi dalam ekonomi Islam, produksi bukan hanya bertujuan menciptakan yang tidak ada menjadi ada, melainkan juga menghasilkan kegiatan produksi yang berdaya guna. Produksi harus dilandasi dengan nilai-nilai Islam dengan prinsip makosidus syariah. Kemudian yaitu filsafat konsumsi dalam Islam. Teori konsumsi menurut Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang memberikan maslahah atau kebaikan dunia dan akhirat bagi masyarakat. Kemudian filsafat distribusi dalam ekonomi Islam. Distribusi dalam ekonomi Islam harus didasari pada prinsip keadilan, mencakup pada pembagian yang adil dan kekayaan dan sumber daya, serta penghapusan ketidaksetaraan ekonomi yang tidak adil. Islam mendorong pembagian kekayaan melalui zakat dan infak. Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam untuk memberikan sebagian kekayaan mereka kepada yang membutuhkan. Sementara itu, infak merupakan sumbangan sukarela untuk tujuan yang baik. Kemudian pembahasan selanjutnya ialah filsafat pasar, mekanisme pasar, dan teori harga. Pasar adalah sekumpulan pembeli dan penjual dari suatu barang atau jasa tertentu. Para pembeli sebagai sebuah kelompok yang menentukan permintaan terhadap produk dan para penjual sebagai kelompok yang menentukan penawaran terhadap produk. Pasar dapat terbentuk dengan adanya syarat-syarat, yaitu adanya penjual dan pembeli, tersedianya barang yang di tempat jual beli antara pedagang dan konsumen memiliki peran dan fungsi penting dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Adapun dari jenis-jenis pasar, yang pertama ada jenis pasar persaingan sempurna, yang kedua ada pasar monopoli, yang ketiga ada pasar persaingan oligopoli, yang keempat ada pasar tradisional. Mekanisme pasar. Mekanisme pasar pada prinsipnya diartikan bahwa harga bergerak bebas sesuai hukum permintaan dan penawaran atau supply and demand. Jika supply lebih besar dari demand, maka harga cenderung lebih rendah. Begitupun sebaliknya, jika demand lebih tinggi sedangkan supply-nya terbatas, maka harga akan lebih meningkat. Kemudian yaitu teori harga. Teori harga adalah teori ekonomi yang menyatakan bahwa harga untuk setiap barang atau jasa didasarkan pada hubungan antara permintaan dan penawaran. Harga harus naik ketika permintaan melebihi penawaran, dan harga harus turun jika penawaran melebihi dari permintaan.